Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Izin bang mengganggu waktunya bang. Boleh kami wawancara sebentar bang seputar ada tema kuliah kami gitu bang? Boleh. Apa dari prodi pendidikan sosiologi kan? Oh, dari pendidikan sosiologi. Alright bang. Jadi boleh wak minta waktu bang sebentar untuk tanya-tanya gitu bang seputar tentang pelecehan seksual di kampus gitu bang? Boleh. Oke. Langsung saya bang ya, wak tanya bang. Boleh. Menurut abang nak budaya bercanda di kalangan mahasiswa tuh bisa nak digunakan untuk menormalisasikan pelecehan seksual gitu bang? Mungkin bisa bang jelaskan gitu bang? Menurut saya bisa ya. Sebenarnya sering saya lihat di bahan antara mahasiswa itu sering wanita lewat dia bersiul, bodinya bagus sekali. Oh itu, alright bang. Berarti bisa ya bang ya Bisa. kalau untuk bercanda mengarah ke seksual gitu jadi normal ya kan? Iya, normal bagi mereka itu. Terus ada lagi bang, kami mau tanya juga tentang ini bang, mengapa sebagian korban menurut abang nih ya bang, mengapa sebagian korban itu diam daripada melapor ketika mengalami pelecehan seksual gitu bang? Kayak contohnya bang disabik-sabiknya, wih body ancak ikut gitu. Mungkin mungkin mereka malu untuk diketahui orang lain mungkin bang. Mungkin mereka juga memiliki trauma karena hal itu bang. Jadi mereka malu untuk memberitahu orang lain. Kalau mereka pernah gitu kan, apalagi orang tua atau teman-teman. Logis juga ya bang ya. Berarti itu ya bang ya, alasan mungkin orang tuh takut untuk membuka informasi karena merusak reputasi dia juga nanti kan bang. Kalau itu ada satu lagi nih bang yang mau saya tanyakan bang, menurut abang nak lingkungan kampus kita nih UNP apakah sudah benar-benar aman bagi mahasiswa perempuan maupun laki-laki bang? Menurut saya bentuk pekalan perempuan ya bang. Menurut saya belum aman ya bang. Belum aman ya bang ya. Mungkin karena pengaruh media sosial juga menjadi seperti itu bang. Kalau untuk laki-lakinya bang, kan sekarang lagi marak isu-isu kayak LGBT gitu bang. Kayak mana menurut bang tuh bang? Kalau lakinya mungkin menurut saya kurang juga ya. Maksud saya. Soalnya kalau ya. nggak punya pendirian ribet juga ya bang. Iya ribet juga tuh. Susah. Oke lah bang. Berarti kalau menurut abang pribadi untuk lingkungan kampus kita nih masih tergolong belum aman lah itu bang, untuk perempuan maupun laki-laki karena sekarang udah banyaknya kasus seksual, LGBT, pokoknya makin marak aja kasus-kasus yang nyeleneh gitu ya bang. Oke bang, kalau gitu terima kasih ya bang. Maaf mengganggu waktunya bang. Terima kasih banyak informasinya bang. Sama bang. Oke bang, dulu bang pamit bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Halo Kak, izin sebelumnya Kak. Perkenalkan saya Bunga Finalova dari Prodi Pendidikan IPS. Izin untuk wawancara Kakak boleh Kak? Boleh. Jadi tema wawancara saya kali ini tuh pelecehan seksual. Jadi menurut Kakak, apakah pelecehan seksual masih menjadi masalah di lingkungan sekitar ini Kak? Menurut saya pelecehan seksual ini masih marak di lingkungan kampus saat ini. Masih banyak pelecehan yang belum diketahui orang lain. Jadi apa yang Kakak ketahui tentang pelecehan seksual ini Kak? Kalau yang aku ketahui, pelecehan seksual itu suatu tindakan atau perilaku seseorang yang menyimpang terkait seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya Kak. Jadi menurut Kakak tindakan seperti apa yang termasuk pelecehan seksual itu Kak? Tindakan itu bisa berupa fisik ataupun nonverbal, seperti ucapan melecehkan wanita ataupun tindakan yang menyimpang seperti pelecehan seksual Kak. Oke Kak, cukup sekian. Terima kasih ya Kak. Ya Kak. Maaf sebelumnya Kak, izin mengganggu waktunya. Sebelumnya saya Kamalitul Haliya Zaini dari Prodi Pendidikan IPS.
Di sini saya izin mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas PJBL MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya saya dengan kakak siapa? Saya sendiri Anissa Aulia dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pariwisata Perhotelan. Baik kak, untuk pertama, menurut kakak apakah pelecehan seksual di kampus terjadi karena kurangnya pendidikan moral atau karena masyarakat sering menormalisasikan gitu? Kalau menurut saya, kalau di kampus itu bukan karena kurangnya pendidikan moral ya, karena seperti yang kita tahu mahasiswa atau orang-orang di lingkungan kampus itu sudah pasti orang-orang yang terpelajar. Itu tergantung lagi kepada cara berpikir mereka. Terus ada juga yang daerah sekarang ini yang sering menormalisasikan seperti itu. Seperti tindakan-tindakan pelecehan seksual yang kecil gitu, seperti misalnya menyenggol area atas perempuan atau area belakang perempuan seperti itu, Kak. Ya, Kak. Dan selanjutnya, mengapa banyak orang yang baru peduli tentang pelecehan ini ketika viral atau kasusnya sudah keangkat gitu, Kak? Kenapa banyak orang yang peduli kalau kasusnya udah viral itu ya karena penyebaran berita di media sosial kan sangat cepat gitu ya, Kak. Jadi ada juga mungkin sebenarnya orang-orang yang ingin speak up di media sosial karena kalau dia ngomong secara langsung itu dia nggak berani. Jadi dia speak up-nya di media sosial gitu. Oke, Kak. Yang terakhir, Kak, apakah budaya senioritas di lingkungan kampus dapat membuat seseorang lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual, Kak? Nah, kalau itu menurut saya dapat salah satunya sih, karena kan kebanyakan itu di organisasi kayak atau di lingkungan kampus lah gitu ya kan, Kak. Itu tuh kayak junior itu lebih takut pada seniornya, karena ya seniornya itu mungkin sering menanamkan sifat saya ini senior, kalian nggak boleh ngelawan. Nah, dari kalimat-kalimat gitulah junior ini menganggap kayak dia emang nggak boleh ngelawan dan dia juga takut mau ngelawan seniornya walaupun seniornya itu memang salah gitu. Nah, gitu aja ya, Kak. Iya, gitu aja sih, Kak, benar-benar. Terima kasih, Kak, sebelumnya, maaf ganggu waktunya ya, Kak. Ya. Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, kami dari Prodi VIP. Jadi kami ini ada tugas untuk mata kuliah PKN, jadi mau tanya-tanya seputar pelecehan di kampus gini, Bang. Mau bisa, Bang? Bisa. Bang Bang coba perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Imam Fabian dari Prodi Pendidikan Sejarah. Oke. Bang BP berapa? BP 24. 24. Ya. Oh, 24 ya. Oke. Pertanyaan pertama itu apa hal yang paling penting itu yang harus dilakukan kampus biar mahasiswanya tahu kalau berani melapor gitu, Bang. Jika ada kasus pelecehan. Jadi gimana cara kampus itu untuk sosialisasi mahasiswanya itu untuk berani lapor? Yang pertama tuh kampus biasanya menyediakan akun. Biasanya ada yang di UNP ini ada Satgas PKKPS kalau nggak salah, Bang. Jadi di sana bisa melaporkan secara mandiri melalui DM. Jadi dari pihak kampus bisa menyembunyikan anonim kita. Oh, jadi pelapornya itu nggak tahu? Nggak tahu kita. Nggak tahu identitasnya, nggak tahu? Ya, disembunyikan. Jadi bisa dilakukan riset atau pencarian di mana korban itu bisa aman. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang paling sering itu bikin orang tuh diam waktu lihat pelecehan itu, Bang? Oh, yang pertama orang pasti nggak mau ikut campur. Biasanya kalau ikut campur pasti ribet jadinya kan. Yang kedua, mereka tuh malas karena nggak ada yang membackup. Kayak bukti gitu ya? Ya, nggak ada bukti. Oke, selanjutnya, menurut Abang nih, apa yang paling bikin kasus kemarin tuh ada kasus di pesantren pelecehan? Iya, itu kenapa sulit terbongkar di awal, Bang? Kenapa pas akhir aja? Oh, yang pertama tuh kalau sulit terbongkarnya pasti yang dirahasiakan. Karena pasti dari petinggi pesantren tersebut kan. Yang kedua, kalau dirahasiakan pasti mereka ingin supaya tidak jatuh nama pesantren itu karena kasus tersebut. Oh gitu. Iya. Jadi untuk adanya batasan ya, Bang? Ya dikasih batasan. Mungkin
karena mereka ingin menaikkan akreditasi, namun karena ada kasus tersebut mereka berusaha dirahasiakan. Akhirnya kebongkar. Oke, terima kasih ya Bang waktunya. Baik, saya di sini ingin mewawancarai Saudara Galih tentang seksual yang ada di lingkungan kampus. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh pendidikan seksual terhadap perilaku mahasiswa di lingkungan kampus? Pengaruh pendidikan seksual terhadap mahasiswa di lingkungan kampus itu seharusnya tuh sama apa dikatakan penting. Pendidikan seksual tuh melihat dari banyaknya situasi realitas terjadi sekarang dengan tindakan-tindakan seperti yang sempat pada awalnya tuh masalah sosial, dan sekarang telah ada aturan yang menetapkan seperti living together, itu kan bisa dikatakan masalah seksual. Nah, jadi pendidikan seksual itu harusnya diajarkan sejak dini, sejak kecil, mana yang boleh, mana yang area sensitif, mana yang tidak, seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di kampus dan bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama tuh pencegahan pelecehan seksual di kampus. Yang pertama, menurut saya tuh yang tadi pendidikan seksual dan hal lain seperti menjaga adab, sikap, dan cara berpakaian, karena tidak kita pungkiri manusia selain memiliki akal juga memiliki nafsu. Kadang gara-gara nafsu tersebut manusia kadang melupakan akal. Pertanyaan ketiga, seberapa penting peran kampus dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan hubungan yang sehat bagi mahasiswa? Menurut saya penting, karena kembali lagi melihat dari kondisi realitas sekarang, di mana generasi Gen Z ini kalau kita lihat banyak melakukan penyimpangan sosial, apalagi dalam hal seksualitas ini. Nah, jadi menurut saya kampus harus lebih banyak melakukan sosialisasi tentang pendidikan seksual itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Saudara Galih tentang jawabannya. Pelecehan seksual masih menjadi masalah yang harus kita pedulikan di lingkungan kampus. Kurangnya kesadaran dan sikap diam membuat kasus pelecehan seksual terus-menerus terjadi. Sebagai mahasiswa yang hebat, kita harus berani peduli, saling menjaga, dan mendukung korban. Mari bersama ciptakan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan seksual. Berani peduli, berani melapor. Terima kasih.